Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, saudara-saudara sekalian. Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbau agak sedikit teoritis. Kalau Anda perhatikan, hari ini set gue agak sedikit berbeda. Biasa gue ada di rumah, kali ini gue ada di kantor karena alasan-alasan tertentu gue agak kesulitan untuk record di rumah. Jadi gue menggunakan waktu kantor ya, hitungannya korupsi jam kantor. Jadi ya, kita akan bahas hal-hal yang berbau sedikit teori, terutama dalam ranah tonal balance. Sebenarnya poin ini gue udah agak pernah bahas sekali dua kali di masa lalu ya. Tapi menurut saya ini adalah satu hal yang penting untuk dipahami oleh semua orang, terutama untuk saya. Menurut saya topik ini menarik karena ini membantu saya sebagai reviewer untuk lebih memahami bagaimana cara menilai suatu tonal balance atau suatu tuning headphone dengan lebih proper, dan tidak hanya sebatas saya suka ini, saya suka itu, saya suka ini, saya suka itu. Jadi sebenarnya ada sedikit ya, kita bisa bilang science di balik subjektivitas daripada audio ini ya. Jadi kalau misalnya Anda mendengarkan suara background noise, saya yakin Anda pasti akan mendengar suara background noise. Mungkin gue tutupin nama lagu, cuman gue nggak tahu apakah musik will make it worse or not. Jadi ya tolong ditahan saja ya sedikit ya, tolong dimaklumkan sedikit. Dan video ini kan panjang. Gue harap anda semua bisa follow ikut serta ya, ikut serta dalam video ini. Mungkin di play di background aja sambil melakukan hal-hal lain, karena ini akan panjang dan menurut saya ini penting. Kenapa menurut saya ini penting? Ya setidaknya biar kita untuk consumer ya, untuk reviewer tadi gue udah sedikit jelaskan kenapa menurut saya ini penting untuk reviewer. Tapi untuk consumer, kenapa menurut saya ini penting juga adalah karena ya biar setidaknya at least kita tidak dibego-begoin ya, lebih tidak dibego-begoin, lebih mengerti juga soal purchasing decision kita ya, lebih pintar aja dalam hal-hal seperti itu, dan penambahan informasi terkait benda-benda mahal yang kita mau beli dengan uang kita sendiri. Itu adalah suatu hal yang positif, menambah informasi terkait hal-hal seperti itu, bukan hal-hal yang negatif. Oke, dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa topik yang menurut saya sebenarnya topik ini kalau misalnya kita dik lebih dalam itu bisa jadi video terpisah secara tersendiri ya. Yang pertama adalah salah satu topik yang paling kontroversial di sini adalah subjektivitas versus objektivitas daripada hobi ini. Apakah audio itu benar-benar subjektif? Karena kita sering sekali ngomong, percaya saja kuping sendiri. Apakah filosofi itu adalah filosofi yang tepat ataupun tidak? Itu bukan urusan gua, tapi kita akan bahas juga tentang tanda kutip science-nya ya, ataupun apa yang kita bisa perhitungkan, apa yang kita bisa count untuk hobi ini. Berikutnya kita akan bahas tentang frequency response secara umum atau secara basic. Kemudian kita akan bahas tonal balance, apa itu tonal balance secara umum dan secara basic. Lalu berikutnya kita akan bahas frequency response itu sendiri secara lebih dalam, ditambah pembahasan sedikit tentang HRTF. Nah ini juga bisa jadi satu video panjang sendiri ya. Tapi gua tidak yakin gua memiliki expertise yang cukup untuk membahas HRTF terlalu dalam, karena ini cukup kompleks juga. Tapi kita akan bahas dia cukup dengan ya biar Anda paham secara general bagaimana HRTF itu, how it works. Lalu berikutnya bagaimana aplikasinya semua informasi yang di atas itu sebagai tolok ukur dan pemikiran pembelian headphone ataupun IM. Berikutnya tuning target. Kita akan bahas soal Harman, diffuse field atau free field atau yang lain-lainnya, dan kenapa tuning target itu exist, dan untuk apa tuning target itu exist, dan bagaimana cara memakai tuning target dalam hal menilai suatu headphone. Sebenarnya ini agak nyambung ke atas juga ya. Lalu berikutnya kita akan bahas soal technical performance. Nah ini sebenarnya nyamber ya, karena sebenarnya topik video ini lebih ke tonal balance. Cuma kita akan bahas sedikit technical performance adalah untuk ya setidaknya membahas sedikit bagaimana suatu tuning ataupun general frequency response ini bisa mengaruhi technical performance atau at least the perception of technical performance dalam sebuah headphone. Oke, pertama kita akan bahas dulu yang pertama adalah subjektivitas atau objektivitas daripada hobi ini ya.
Sebenarnya dari dalam topik pertama pun aja nih sudah pasti banyak sekali kontroversi ataupun perdebatan akan apakah audio ini subjektif atau enggak, atau bahkan secara pendefinisian itu sendiri subjektivitas dan objektivitas daripada dunia audio ini pun sudah bisa diperdebatkan. Gue kasih contoh misalnya, kita tulis saja subjektif dan objektif ya. Kalau misalnya saya bilang biasa dalam dunia headphone ini, review headphone ini ataupun earphone ini, kita membahas tentang dua hal, yaitu technical performance dan tonal balance ya, atau tuning biasanya. Nah, menurut saudara, yang mana yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang subjektif, yang mana yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang objektif? Ada dua kubu yang besar dalam hal ini. Yang pertama adalah yang menganggap tonal balance adalah sesuatu yang subjektif karena beberapa poin, misalnya karena dia itu sangat bermain di ranah personal preference. Ada juga bahasan tentang HRTF juga yang nanti akan kita bahas juga di sini. Lalu ada juga ya kembali lagi personal preference. Orang tuh ada yang suka tonal balance yang gimana, ada yang suka gimana. Lalu ada juga yang bilang tonal balance itu adalah suatu hal yang objektif. Kenapa? Karena tonal balance ataupun general tuning adalah suatu hal yang bisa kita dengan mudah kita measure dengan frequency response misalnya. Makanya dapat kita angkakan anggapannya. Ada boost 5 dB di sub bass misalnya, kita bisa diangkakan secara jelas. Sedangkan sesuatu hal seperti detail soundstage itu sesuatu hal yang tidak bisa diangkakan, makanya tidak dapat dinyatakan sebagai suatu hal yang objektif. Sama pula dengan technical performance, ada yang bilang seperti subjektif, seperti tadi kita bahas sedikit ya. Karena detail, soundstage dan sebagainya itu hanyalah persepsi daripada pendengar dan tidak bisa diangkakan. Karena misalnya impulse response seperti ini, ataupun FR seperti ini, ataupun waterfall graph-nya seperti ini, artinya headphone ini pasti lebih detail daripada yang lainnya. Belum ada research yang cukup dalam untuk menilai hal seperti itu. Lalu kemudian ada yang beranggapan technical performance itu objektif dalam hal mau siapapun juga yang mendengar, mau makhluk apapun yang mendengar, mau binatang, mau orang, mau semua orang, mau siapapun juga, misalnya mendengar headphone seperti high frequency suara, dia akan bilang high frequency suara lebih detail daripada HE400 SE. Jadi ya pastilah technical performance itu objektif karena semua orang akan menilai dengan cukup similar. Misalnya H800 soundstage lebar, rata-rata orang akan berkata seperti itu. Kata sendiri sebagian besar orang akan berkatakan seperti itu, ataupun hampir semua orang akan berkatakan H800 itu soundstage lebar, makanya secara objektif itu dia lebar. Sedangkan tidak semua orang suka dengan karakter suara HD800 ataupun tidak cocok dengan peaknya HD800, makanya secara tonal balance dan tuning itu bersifat subjektif. Jadi doesn't matter Anda memilih atau at least Anda lebih masuk ke yang mana, tapi hari ini kita akan banyak membahas soal yang di bawah ini, tonal balance dan tuning seperti tadi pada intro. Berikutnya kita akan bahas tentang, yang pertama sudah kita bahas ya. Yang kedua kita bahas FR secara umum dan basic. FR ini adalah suatu hal yang menarik ya, karena meskipun terlihat kompleks awalnya, ternyata sebenarnya simple. Lalu begitu kita tahu ini simple, ternyata setelah kita gali lagi lebih dalam, ternyata ini cukup kompleks juga. Nah, makanya kita bahas FR secara umum dulu ya, simple dulu aja. Jadi begini, biasanya kalau kita lihat FR, kita perlu perhatikan ada dua garis nih. Biasanya ini X-axis, ini Y-axis ya. Misalnya ini X, nih Y. X itu apa, Y itu apa? X itu biasa itu adalah sesuatu yang kita namanya sebagai, satuannya adalah hertz. Maksudnya hertz itu adalah apa? Itu adalah frekuensi, yaitu artinya tinggi dan rendahnya note. Anggapannya soal itu biasa
yang frekuensi tinggi. Kalau itu biasa frekuensi rendah misalnya. Gobloknya begitu ya misalnya. Sedangkan Y ini menandakan seberapa keras ataupun kecilnya lembutnya suara. Dan biasa satuannya adalah dB ya. Jadi berapa dB itu how loud is the sound, the loudness of the sound. Misalnya suara jet pesawat itu berapa ratus dB misalnya dan sebagainya. Nah sekarang gini, logikanya adalah gini. Kalau misalnya kita mengukur sebuah speaker yang flat, ya logikanya dulu. Logikanya kalau kita punya speaker yang flat, ya kita akan merasa bahwa oh suaranya itu flat harusnya seperti apa. Misalnya ini dari misalnya 20 Hz ya, sampai misalnya 20.000 Hz. Ini adalah batas pendengaran manusia ya, 20-20.000 Hz. Kalau nggak salah namanya Audiosonic ya. Gue lupa, dan pelajaran anak SMP ini. Oke, kalau kita bayangkan sesuatu yang flat itu seperti apa? Oh, seperti garis lurus. Garis lurus itu flat. Dan kalau Anda beranggapan seperti ini, Anda tidak salah karena ini memang yang terjadi di dalam speaker. Kalau kita measure a speaker that is flat, itu seperti ini. Namun, kalau kita ukur sebuah headphone dan dia measure flat seperti ini, saya cukup yakin bahwa tidak akan terdengar flat, malah akan terdengar terasa mendem, terasa dark, terasa macam-macam itu yang tidak menyenangkan ya. Kecuali Anda demen seperti itu, kecuali Anda big fan daripada Audeze tuningnya yang lebih mendem-mendem, mungkin Anda akan demen. Cuman kalau misalnya kita ngomong dibandingkan dengan speaker yang flat, headphone yang memiliki measurement seperti ini tidak akan terdengar flat seperti speaker. Kenapa? Karena dalam headphone kita itu perlu memperhatikan adanya satu properti dari daun telinga kita dan kanal telinga kita yang mengamplifikasi suara frekuensi-frekuensi tertentu. Yaitu tepatnya kalau misalnya Anda sering dengar pinna gain, itu di situ. Jadi biasa nih di sekitar 1 kHz ya. Sekitar 1 kHz kita mulai merasakan ada sedikit peningkatan frekuensi dari kalau misalnya anda pernah lihat measurement misalnya dari Crinacle ataupun dari mana itu ya, Anda melihat biasanya ada begini nih, rata-rata IM yang orang-orang biasa ngomong well tune ya, biasa ada kenaikan seperti ini. Dan ini adalah sebuah wujud kompensasi yang dilakukan oleh headphone ataupun IM yang kita dengar untuk menggantikan daun telinga kita dan kanal telinga kita untuk amplifikasi suara-suara ini. Kenapa? Karena otak kita sudah memproses suara-suara sebagaimana diamplifikasi oleh daun telinga kita. Kita berevolusi untuk memiliki seperti ini, ya. Jadi begitu otak kita tidak mendengar amplifikasi di sini, otak kita kan merasa bahwa suaranya tidak flat melainkan lebih dark. Jadi seperti itu. Dan ini kembali lagi kita ngomong measurement yang bersifat raw ya, bukan compensated. Nah ini kita akan bahas juga mungkin di lain hari compensated. Nanti mungkin kita bahas di tuning target ya. Karena compensation itu biasa terjadi apabila kita menggabungkan tuning target dengan frequency response daripada sebuah headphone ataupun IM. Oke itu. BTW kalau mungkin gue sedikit kurang bahas tentang bass, mids, dan treble. Gue rasa udah cukup tahu ya kira-kira lah bass kira-kira sampai 200 Hz misalnya ya. Mids kira-kira sampai berapa sih? 3500 misalnya Hz nih. Treble sampai ujung misalnya. Biasa. Ya, ini mah bahasan-bahasan basic. Gue harap kalian semua sudah tahu soal ini. Tapi ya, kembali ke pembahasan soal pinna gain ini. Jadi meskipun tiap orang memiliki bentuk kuping yang berbeda, tapi selama Anda memiliki daun telinga dan kanal telinga manusia, pasti ada some degree of elevation di sini. Ya. Intinya seperti itu. Jadi frequency response itu adalah sebuah measurement di mana dia memeasure relatif antara frekuensi tertentu di kekerasan tertentu.
Jadi kalau misalnya di frekuensi 3500 Hz misalnya, biasa Pinage ini ngepick di situ sekitar segituan ya. Oh misalnya ini ada di 50 dB, sedangkan misalnya di 1000 Hz itu di berapa misalnya, 46 dB misalnya kayak gitu. Jadi ini untuk mengukur apakah headphone ini flat atau enggak, atau memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya, oh bassnya ada elevasi di sini, ya sampai misalnya 200 Hz nih, ya. Dan apakah kita semua mendengar hal yang sama? Dan untuk apa ya kita mengikuti target flat ini? Yaitu adalah untuk mencapai sebuah sektor namanya perfect tonal balance. Mohon maaf kalau misalnya Anda menyadari bahwa kita ada sedikit perbedaan set ya, emang tadi ada sedikit perbedaan juga, perubahan, ada sedikit intermezzo yang harus saya lakukan tadi sementara. Tadi kita sudah membahas tentang tonal balance, bagaimana gelombang untuk tiap instrumen itu bisa berbeda. Lalu apa saja maksudnya daripada gelombang itu bisa berbeda? Artinya sebuah instrumen akan memainkan frekuensi-frekuensi yang berbeda, yang melengkapi frekuensi-frekuensi utama yang biasa kita dengar. Nah, kumpulan frekuensi-frekuensi tersebut, ini kita akan membahas ke topik berikutnya, yaitu fundamental tones versus harmonics. Lalu begini, di saat sebuah instrumen itu dibunyikan, bagaimana instrumen itu berbeda daripada sebuah misalnya sine wave. Kalau misalnya kita melihat sine wave untuk satu frekuensi saja, misalnya sine wave di 1000 Hz ya, 1 kHz ya, 1 kHz misalnya, di 1000 Hz, kita akan mendengar hanya frekuensi di 1000 Hz itu saja, dan kita mendengar satu note di 1000 Hz saja. Sedangkan di sebuah instrumen, jika apabila kita memetik sebuah gitar, misalnya di dalam yang kita misalnya cari di C1 ya, tidak hanya satu frekuensi yang bermain begitu saja. Misalnya ada frekuensi-frekuensi kecil sekitarnya yang membuat kita menyadari, oh ini adalah sebuah gitar. Selain itu, suara frekuensi ini, kumpulan frekuensi ini juga beresonansi, menimbulkan resonansi berikutnya, yaitu di kali 2 daripada frekuensi ini. Misalnya di sini misalnya sekitar 1000 Hz ya. Berikutnya adalah bermain di 2000 Hz dan 4000 Hz dan seterusnya. Jadi kali 2. Nah, kita pun mendengar frekuensi-frekuensi ini. Dan frekuensi-frekuensi ini misalnya yang biasa kita sebut adalah harmonics 1, harmonics 2, dan seterusnya. Dan frekuensi-frekuensi yang kita dengar di sini juga membantu kita untuk mengidentifikasikan, oh ini adalah instrumen A, ini adalah instrumen B, dan instrumen C. Tanpa frekuensi-frekuensi ini kita akan kesulitan untuk mengetahui, oh ini adalah instrumen apa yang sedang dimainkan. Maka dari itu, kesinambungan antara frekuensi fundamental dan frekuensi harmonics itu sangat penting. Kenapa satu frekuensi bisa dibilang fundamental sedangkan satu lain bisa dibilang harmonics? Adalah karena kita tuh paling sensitif dengan frekuensi fundamental dibandingkan harmonics. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada sebuah suara ya, kita akan tahu suara itu berada di note mana. Misalnya kita main gitar. Oh, kita tahu misalnya dia di C1 atau C2, atau misalnya C2 misalnya, ataupun misalnya D3 gitu misalnya, atau D1. Bagaimana kita bisa tahu ini? Jadi kita di antara semua frekuensi ini, kita milih satu kelompok frekuensi yang menjadikan fundamental tones kita. Dan gimana kita paling sensitif dengan frekuensi itu, fundamental tone itu, harmonics berikutnya akan mengikuti. Jadi sisa-sisanya akan menjadi harmonics. Dan ini juga dipakai dalam hal mengedit dalam hal sound engineering ya. Ada juga bagaimana kalau misalnya kita pengen bikin
sesuatu instrumen jadi kerasa lebih dark, kita agak sedikit kurangi harmonicsnya gitu misalnya dalam editing. Ataupun kalau misalnya Anda pernah dengar misalnya headphone yang bassnya bener-bener roll off, ya bener-bener gak ada bassnya, kerasa tahu-tahu bass gitarnya jadi kerasa cuman kepret-kepret doang karena fundamental tones-nya itu dimundurkan dan harmonicsnya dimajukan. Jadi kita hanya mendengar suara di harmonics 1 dan harmonics 2 saja, sedangkan di fundamental tones-nya kurang terdengar. Alhasil terasa frekuensinya lebih tinggi, note-nya lebih tinggi, pitch-nya lebih tinggi dari instrumen tersebut. Maka untuk mendapatkan hasil yang paling akurat dari sebuah recording, ya secara teori ya, kesinambungan antara fundamental tones dan harmonics ini harus tepat. Kenapa? Kalau sama seperti apabila tadi bassnya roll off, sama seperti kalau misalnya kita melihat sebuah frequency response dan terasa ada sebuah peak misalnya di sini ya, maka harmonics yang bermain di peak ini akan overly emphasized yang membuat pitch-nya terasa lebih bright, lebih berbeda. Sedangkan headphone yang generally lebih bright, seperti misalnya HFMN Aria ya, misalnya begini misalnya ini HFMN Aria gak nyampe sini, meskipun dia lebih bright daripada apabila cuma satu peak doang, tapi misalnya fundamental tones di sini dan harmonics di sininya itu akan lebih relationship-nya akan lebih balance daripada misalnya headphone yang lebih dark, terus ada peak satu di sini, di mana fundamentalnya di poin A ini dan harmonicsnya di poin B ini. Relationship-nya akan jauh lebih balance yang ini. Maka ada perbedaan antara headphone atau IEM yang bright dengan headphone IEM yang peaky. Bright tidak selalu peaky, peaky tidak selalu bright, bright tidak selalu lebih baik dari peaky dan seterusnya. Dan peaky sebenarnya ya dapat menimbulkan ketidakbalance antara fundamental dan harmonic seperti ini. Begitu juga misalnya fundamentalnya di sini, misalnya harmonic 1 di sini, harmonic 2 di sini, dan nggak balance. Dan ini yang kita ingin hindari. Kenapa? Karena instrumen-instrumen yang bermain di fundamental tone dan harmonics ini akan terasa tidak realistis. Maka dalam hal seorang mentuning sebuah earphone ataupun IEM harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Misalnya bagaimana kita membuat sebuah tuning yang kita inginkan, yang misalnya lebih fun, lebih hype. Bukan berarti semua headphone tuh harus dituning sedemikian rupa biar flat doang, biar realistis semua, karena bukan target semua orang untuk mencari suatu hal yang realistis. Tapi menurut saya sebuah headphone dengan tuning yang baik boleh menunjukkan karakternya, namun masih memperhatikan kesinambungan antara fundamental dan tonal dan harmonics yang menimbulkan tonal balance yang baik. Contoh, kalau kita melihat misalnya tuningannya 64 Audio U12T, jelas dalam secara tuningan itu dia ada sedikit ngedip ya kalau nggak salah di mid range-nya yang membuat vocal tidak kerasa lebih warm. Dan permainan harmonics dan fundamental di sini, harmonics agak dimundurkan untuk vocal tones ya, biar kerasa lebih warm. Tapi secara interaksi dan secara instrumen dan lain-lainnya tidak merusak kesinambungan yang udah ada gitu. Jadi tetap diperhatikan dalam hal fundamental tone dan harmonics untuk instrumen-instrumen lainnya misalnya. Ataupun vokal juga tetap diperhatikan, misalnya tidak terlalu, misalnya tidak begini gitu misalnya ya. Ini seperti misalnya Sony MDR Z1R, misalnya peaknya upper midsnya agak seperti ini. Menurut saya vocals akan terasa lebih aneh ya, meskipun tidak hancur beradu tapi akan terasa sedikit lebih aneh daripada apa yang kita harapkan. Maka menurut saya ada beberapa karakteristik daripada earphone atau IEM yang bisa dibilang sebagai good tuning. Ada beberapa yang bisa dibilang sebagai bad tuning, adalah dengan bagaimana, bukan karena karakternya secara umum, tapi bagaimana mereka memperhatikan kesinambungan antara tonal balance serta
karakter yang mereka inginkan. Misal contoh Z1R itu jelas bukan headphone netral, IM netral. Misalnya IR Z1R ya, bukan MDR Z1R. IR Z1R adalah IM yang cukup V-shape ya, tidak netral ya. Tapi relationship antara fundamental dan harmonics itu luar biasa baik. Maka instrumen-instrumen seperti cymbal dan lain-lainnya itu terasa sangat natural dan terasa sangat realistis. Makanya bukan berarti harus tuningan netral untuk mendapatkan tonal balance yang baik. Oke, topik berikutnya adalah FR lebih dalam dan HRTF ya. Kalau kita memperhatikan FR, kita memperhatikan FR, misalnya kita gambar lagi FR ya. Oh iya, misalnya begini ya. Kita garisin dulu. Ini ada di berapa kira-kira 200 ya. Ini misalnya di 1000. Ini ada di 3500. Sedangkan ini 9000. Ujungnya 20.000. Jadi kalau misalnya kita bagikan measurement ini menjadi beberapa bagian, secara umum kita akan mendapatkan bass, mids, dan ini treble. Treble pun dibagi menjadi beberapa bagian, mids dibagi menjadi beberapa bagian, dan bass menjadi beberapa bagian ya. Oke. Ada beberapa karakteristik dari headphone, terutama saya lebih banyak belajar soal headphone sih dalam hal frequency response related things. Jadi yang menimbulkan sense of something ya. Tapi sebelum itu apa kita bahas aja sedikit. Kalau misalnya ini audiophile terms ya, yang biasa gue pakai. Ini adalah biasa gue taruh sub bass nih. Elevasi di bagian sub bass biasa menunjukkan suatu hal, misalnya lebih ke rumble. Elevasi di mid bass biasa lebih ke orang biasa ngomongnya punch ya. Cuman punch itu sangat related sama dynamic. Cuman perception of punch itu bisa juga related dari elevation di mid bass. Nah, biasa upper bass dan lower mids itu biasa agak sedikit ngasih body. Cuman over elevasi di upper bass dan lower mids itu juga bisa membuat suara kerasa muddy, terus bleeding. Ya, kalau misalnya terlalu elevasi dan drivernya tidak memiliki speed yang cukup baik untuk resolve area ini. Area ini terutama sebenarnya di sekitar mungkin dari 300 Hz ke 500 Hz ya. Itu juga mempengaruhi beberapa hal di technical performance. Cuma nanti kita akan bahas nanti di bagian technical performance. Rata-rata fundamental tones akan terjadi di mids. Rata-rata fundamental akan terjadi di mids ya. Lalu di sini sekitar 1 kHz. Ini kalau misalnya over elevated akan terasa seperti honk. Itu biasa sebutnya honky. Biasa maksudnya honky itu biasa kayak suara bebek gitu, banyak gitu-gitunya tuh vokalnya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya ini bagian mid-midnya itu terlalu mundur secara general, biasa kita sebut vokalnya agak sucked out, hollow biasanya. Jadi kalau misalnya V-shape yang terlalu V-shape, vokalnya ngerasa diisep, terlalu ditarik. Nah biasanya karena terlalu banyak mundur di area ini. Lalu upper mid range nih, upper mids ini perlu elevasi yang cukup, tapi tidak boleh berlebihan juga. Karena elevasi, kalau misal elevasi kurang, biasanya orang sebutnya lebih ke veiled
atau kalau misalnya kurang open biasanya orang. Tapi terlalu elevasi jadi shout. Nah, shout yang berbedakan shout dengan bright itu adalah kesinambungan antara fundamental dan harmonics yang kita udah bahas sebelumnya. Apabila ada elevasi yang cukup signifikan di upper mid range, namun elevasi yang kurang di lower treble dan mid treble dan upper treble juga dan treble in general. Jadi seperti kalau misalnya kita lihat tuningnya, sedikit di tuningnya Dunu Titan S ya, menurut gue sebenarnya adalah IM yang cukup bagus, cuman gue bilang agak sedikit shout. Seperti Etymotix juga banyak yang seperti itu ya. Dunu Titan S ini belum gue balikin. Misalnya tuningnya seperti ini nih, what? Masih hilang. Kalau nggak salah ini ada juga dari Tanchim Zero, bukan Tanchim Zero, Tanchim apa ya, Kora atau apa gitu, gue lupa. Yang begini juga nih, kalau ngedip lagi langsung beda sama misalnya HFMN Arya yang lebih begini. Ini shouty, ini bright. Misalnya normalnya seperti ini ya. Misalnya. Ya, perbedaan shouty sama bright adalah relasi apakah peak di upper mid range ini konturnya terlalu tegas atau enggak. Kalau misalnya terlalu tegas akan menimbulkan shout. Meskipun kembali lagi persepsi shout seorang itu bisa berbeda daripada yang lainnya, dan ini terutama di IEM juga cukup besar juga perbedaannya karena interaksi dan resonansi dalam internal kuping kita, which is sesuatu hal yang beda lagi yang kita tidak akan bahas di video ini karena panjang juga. Jadi banyak sebenarnya topik-topik yang sebenarnya bisa dibahas di sini tapi tidak dapat dibahas. Oke, berikutnya di treble biasa ada lower treble. Biasa upper mid dan lower treble nih orang suka sama-samain, cuman gue lebih senang bedain sih. Biasa di lower treble ini kalau biasanya gue taruh di sekitar 6.000 ya, sampai 6.000. Terlalu emphasize di lower treble itu bisa menimbulkan a sense of compression. Jadi kerasanya kalau misalnya biasa kalau violin tones, kalau nggak piano tones banyak yang terlalu di emphasize di sini, kan kerasa seperti ini suaranya lebih compressed, lebih nggak pecah juga sih, pokoknya anggapan lebih lacking in microdynamics mungkin kerasanya. Sedangkan terlalu banyak elevasi di mid treble itu biasa mengarah ke sibilance. Biasa mulai sibilance dari sini, dari mid treble biasa 7-8 kak. Sedangkan di sini nih mid upper treble ya, gua ngomongnya juga mid upper treble nih, elevasi terlalu banyak di sini tuh bisa menimbulkan piercing. Cuman kurang elevasi di daerah ini 9-11 kali ini suara akan lebih kerasa dull atau lacking in definition biasa orang ngomongnya. Dan bagian upper treble itu biasa kita sebutnya air ya, jadi rasa airy. Cuman terlalu banyak elevasi di upper treble juga bisa jadi tizzy, jadi terlalu jadi ada semacam sheen metallicnessnya di soundnya, ya kerasa agak sedikit berantakan lah ya. Terlalu banyak elevasi juga. Kalau misalnya paling prominent kalau anda perhatikan misalnya di Tin P1 ya, Tin P1 itu upper treble luar biasa elevated. Kalau nggak mode LCD-X itu juga cukup kelihatan karena dia lower dan mid treble-nya tuh mundur dan upper treble-nya maju. Jadi kerasa tuh imbalance-nya di sana. Over elevasi dan under elevasi di antara fundamental tone dan di antara bagian-bagian ini bisa menimbulkan tonal balance-nya kurang baik ya. Jadi gua harapkan sebenarnya hal-hal seperti ini tuh diperhatikan terutama untuk yang ngebuat IEM ataupun headphone mahal. Dan gua harap Anda juga menaruh standar yang cukup sama seperti gua dalam hal-hal seperti ini. Lalu berikutnya kita bahas dalam FR lebih dalamnya ada topik lain yang cukup
cukup unik ya, cukup unik, yaitu HRTF. Nah, ini adalah topik yang cukup unik. Kenapa? Karena topik ini nih tidak banyak dibahas gitu ya. Misalnya sebenarnya cukup banyak dibahas juga untuk di audio file luar ya, di channel audio file luar. Bukannya cukup banyak sih, agak sedikit banyak dibahas ya. Tapi di Indonesia, gua harap dengan gua membahas ini Anda juga jadi lebih mengerti soal hal-hal berbau HRTF. HRTF itu kalau nggak salah basically singkatan daripada Head Related Transfer Function. Kalau kita mau bahasa gobloknya, basically HRTF itu apa yang membuat kita bisa mengetahui instrumen ini datang dari mana dan bagaimana otak kita beradaptasi dengan bentuk telinga kita yang mengamplifikasi suara-suara tertentu. Kalau Anda pernah lihat nonton video presentasi seminarnya dari Axel Grell ya. Axel Grell itu adalah desainer headphone yang cukup kita banggakan ya, cukup kita tinggikan ya, seperti HD600, Sennheiser HD600, Sennheiser HD800 dan teman-temannya, HD820 dan juga Sennheiser Orpheus dan HE1 yang luar biasa mahal. Dan kita semua tahu bahwa headphone itu adalah headphone bukan headphone kacang-kacangan gitu, headphone yang benar ya. Dan Axel Grell itu dalam merancang desain headphone-nya, dia memperhatikan banyak sekali HRTF dari berbagai macam orang. Jadi begini, kalau kita ngomong bahasa simpelnya, kuping manusia itu semua berbeda-beda tapi relatif mirip ya, tapi berbeda-beda tetap. Dalam frekuensi 20 Hz sampai dengan sekitar 5 kHz ya. Bentuk kuping manusia mengamplifikasikan suara secara cukup konsisten. Jadi kira-kira berbentuk seperti ini. Mulai dari dua, ingat yang Pinagena tadi kita bahas sebelumnya ya, sampai 5 kHz, lumayan konsisten bentuknya seperti ini. Ya. Walaupun kembali lagi elevasi Pinagen di sini tuh berbeda-beda, makanya toleransi dari shout di tiap orang tuh berbeda-beda. Namun setelah 5 kHz itu udah mulai wild west nih. Setelah 5 kHz pendengaran manusia itu bentuknya juga lebih berbeda-beda. Misalnya ada orang-orang yang punya di daun telinganya punya resonansi sekitar 8 kHz, misalnya ada spike di sini. Mungkin juga, maka apabila dia mendengar headphone yang juga memiliki peak di sini, dia akan merasa, oh gila, ini sibilant banget gitu. Ini peaknya 8K terlalu di elevated gitu. Sedangkan orang-orang yang memiliki misalnya malah di frekuensi-frekuensi tertentu memiliki null, di mana kupingnya itu menghilangkan frekuensi-frekuensi tersebut, dia akan ngerasa, oh headphone ini apabila punya peak di posisi ini, dark sekali, gue nggak bisa mendengar peak ini karena anatomi kuping gue menutup posisi ini, jadi tidak terdengar gitu. Maka karena itu, apabila kita melihat sebuah frequency response graph, misalnya dari contoh kalau nggak salah HD800 ya, gue coba gambarin seingat gue ya, misalnya bisa begini, terus ada satu peak di sini, terus begini kalau nggak salah ya, relatively seperti ini ya. Kalau nggak misalnya IRM7, Sony IRM7 tuh udah nge-peak di 9, sekitar 9K ya. Bagi orang yang memiliki resonansi kupingnya di sekitar 9K akan ngerasa, M7 ini nih banyak rasanya piercing ataupun shrill ataupun dan sebagainya.
Walaupun tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki peak di situ, yang tidak terasa sensitif di situ, akan terasa dark. Makanya kalau misalnya kita nyoba-nyobain headphone tuh IM ke orang-orang, akan ada jawaban yang berbeda-beda. Ada yang bilang, oh ini terlalu piercing, ini enggak, dan sebagainya. Itu karena setiap orang memiliki bentuk kepala dan bentuk kuping yang berbeda-beda. Jadi dia terasa mengamplifikasi suara-suara ataupun menghilangkan suara-suara yang berbeda-beda. Nah, karena itu di sini yang gue bilang adalah suatu wujud dari subjektivitas daripada audio. Namun bukan berarti kalau dari 20 Hz dan 5 kHz ini relatif mirip nih. Bukan berarti 100% subjektif. Karena bentuk kuping manusia itu lebih mirip daripada berbeda. Lebih banyak miripnya daripada bedanya, karena kita sama-sama manusia gitu ya. Walaupun memang ada beberapa adjustment di sana. Maka pada saat itu saat kita meng-EQ headphone ataupun IEM, menurut saya kita boleh sekali meng-EQ headphone atau IEM sampai dengan kira-kira 5 kHz dengan memperhatikan frekuensi respons daripada headphone atau IEM tersebut. Sedangkan untuk di atas 5 kHz ini implikasinya adalah karena kita memiliki peak dan dip yang berbeda-beda, lebih baik saya sarankan kita meng-EQ sesuai dengan apa yang kita dengar. Itu untuk mendapatkan the perfect tonal balance kita. Dan ini satu hal lagi kenapa headphone dengan perfect tonal balance itu tidak akan pernah ada. Karena setiap orang memiliki kuping yang berbeda-beda, terutama di bagian di atas 5 kHz. Di mana sesuatu yang mungkin perfect untuk gua mungkin tidak akan jadi perfect untuk Anda gitu, karena kuping Anda tuh sedikit berbeda, ya. Nah, kalau begitu nanti kita bahas tuning targetnya. Kita bahas tuning targetnya terlebih dahulu dah sebelum kita bahas tentang aplikasinya adalah sebagai tolak ukur. Misalnya tuning target itu ada beberapa ya. Yang pertama misalnya Harman DF, kita tulisannya nih Harman DF sama Free Field misalnya. Tuning target ini nih orang tidak asal buat ya. Ini kita bahas Harman aja deh, yang paling umum. Ini kita bahas lain kali saja ya. Harman itu memperoleh tuning target berdasarkan a flat speaker di dalam a well treated room. Kenapa flat speaker? Kenapa well treated room? Flat speaker ini didapat dari mana? Karena ada riset di tahun 1980 kalau nggak salah ya, oleh Floyd Toto. Dia ini menemukan bahwa the general public akan prefer suara yang lebih natural. Berdasarkan risetnya dia di 1980 ini, dan Harman menggunakan riset 1980 ini sebagai basis. Kita mencari suara yang relatively natural sounding sebagai baseline-nya. Lalu kenapa dia memilih natural sounding dalam mana? Ini pertanyaan juga nih, karena misalnya kita taruh speaker di suatu tempat yang berbeda, suaranya akan berbeda karena speaker akan reflect kemana-mana, ya. Apakah kita taruh di tempat di mana tidak ada reflection sama sekali, misalnya anechoic chamber gitu, ataupun suara di mana semuanya itu memiliki perfect reflection, di semua ruangan tuh memantul pantulan luar biasa. Harman tuh memiliki approach yang cukup moderat lah ya dalam hal seperti ini. Jadi mereka menilai naturalnya adalah berdasarkan ruangan yang well treated. Jadi bukan artinya tidak ada pantulan sama sekali, tapi bukan artinya semua pantulan itu ceritanya sofa, ini speaker misalnya ya. Jadi kayak muka robot. Gue jadi salah. Gue jadi lupa gue ngomong apa anjir. Pokoknya
lebih moderat lah ya. Dia nggak taruh di ruangan yang void akan semua resonance atau ruangan dengan perfect resonance, tapi kita naruh tempat yang lebih realistis, yang lebih dekat daripada umat manusia pada umumnya, di mana suatu speaker room yang well treated, jadi minimal reflection sama tidak mengeliminasi ya sepenuhnya. Karena kalau misalnya kita berbicara di dunia sehari-hari ya, pasti akan ada reflection juga. Logikanya seperti itu. Jadi mencari sebuah titik netral di dalam dunia yang tidak ada reflection sama sekali ataupun perfect reflection tidak realistis. Dan ini kenapa saya lebih setuju dengan approach-nya Harman untuk hal seperti ini. Lalu bagaimana cara mereka mendapatkan ear gain-nya? Ya, tentu saja dengan berbagai macam research untuk mendapatkan ear gain. Dan juga kalau nggak salah Harman tuh memiliki ear simulator ya. Dan ear simulator ini juga ada play a part lah dalam menentukan ear gain tersebut. Dan kalau kita perhatikan ear gain-nya daripada Harman, itu sangatlah smooth ya. Kalau misalnya kita lihat dari gambar aja sangat smooth, cuma naikinnya doang sudah kelar. Begini kan misalnya. Dan ini ear gain-nya jangan pernah coba-coba tuning ataupun nge-EQ headphone ataupun IEM untuk sama persis 100% dengan ear gain ini. Karena suaranya pasti jelek. Oh, berarti Harman tuh jelek, bukan seperti itu. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Harman, kalau misalnya kita actually baca research-nya, Harman itu hanya memberikan arahan. Oh, tuning itu kira-kira seperti ini dah ya, elevasinya level ini. Mungkin kalau misalnya kita lihat secara kasar, dia tidak seperti ini. Dia beginilah, gitulah, dan sebagainya ya. Maka dia tuh hanya menunjukkan, oh energinya kira-kira selevel ini. Bukan artinya semua peaks and dips dan semuanya itu harus persis dan harus smooth seperti ini. Dan karena kuping manusia pun tidak smooth seperti ini. Kuping manusia itu HRTF-nya akan seperti ini juga nih, agak naik turun. Begini juga ya. Jadi apabila misalnya bentuk earphone-nya misal tuningnya begini ya, lalu kita smoothing lagi sampai paling smooth, ya bakal kelihatannya ya seperti ini juga ya, nggak paling smooth juga ya, relatif lebih smooth ya, pasti pada akhirnya bakal mirip juga dengan Harman apabila well tuned. Dan generally IM ataupun headphone yang memiliki energi selevel itu bisa dikonsider sebagai cukup well tuned. Walaupun kembali lagi toleransi akan shout ataupun keinginan preferensi manusia untuk mencari yang lebih bright, lebih dark ataupun apapun itu juga akan bermain di sana. Cuman generally kesinambungan antara fundamental dan harmonics akan cukup balance, kecuali apabila ada peak-peak yang menarik dan di smoothing sampai begini. Tapi intinya seperti itu. Mungkin kayak kalau misalnya contoh yang paling simple tuh misalnya Vocal Utopia ya. Vocal Utopia itu memiliki tuning yang baik, kalau nggak yang gampang deh, Hyperman Sundara deh ya. Kalau kita lihat tuningnya tuh tidak smooth seperti ini, tapi agak gini-gini ya, kasar-kasar seperti ini. Cuman generally ngikutin kontur daripada Harmonish tuned headphone. Dan makanya Sundara itu tuningannya sangat luar biasa menurut gua, karena fundamental harmonicsnya sangat balance dan sebagai pinagennya cukup, tidak terlalu berlebihan dan sebagainya dan seterusnya. Dan gua nggak usah bahas Sundara di sini. Dan ini persepsi bahwa Harman tune itu harus smooth dan sesuai dengan bentuknya yang biasa kita lihat di FR yang benar-benar smooth seperti ini, membuat kita salah menilai bahwa Harman itu jelek. Karena apabila gue EQ IM gue segede level ini, suaranya tidak menyenangkan, karena emang bukan itu tujuannya ya. Jadi itulah. Atau bahkan sebenarnya Harman tuh, nanti dah bakal gue bahas Harman terlalu dalam juga bakal panjang banget. Oke, basically intinya itu
Udah mulai 1 jam. Kita bahas sedikit tentang bagaimana relationship frequency response dengan technical performance ataupun measurement dengan technical performance. Kita gambar. Gue jadi kayak asal gambar-gambar doang. Gue gambar sini deh. Ya. Reviewer seperti gua senang sekali untuk memisahkan technical performance dan tonal balance ataupun tuning. Tapi realistically kita tidak akan bisa memisahkan technical performance dengan tuning. Kenapa? Karena benar memang ada hal-hal yang masih belum kita bisa identifikasikan di dalam tuning untuk mencari technical performance. Tapi tuning jelas mempengaruhi technical performance. Maksudnya apa? Kita kasih contoh ekstrim aja. Misalnya suatu headphone di tuning seperti ini misalnya. Oke. Misalnya contoh ekstrim ya. Ini tuning seperti ini. Apakah kita bisa mendengar detail di treble? Dan apakah treble detail itu adalah technical performance ataupun tonal balance? Itu yang mana? Ya, kalau misalnya begini kan kita kan nggak ada treble, kita treble sangat quiet, misalnya minus 30 dB misalnya. Kita nggak akan bisa nilai apa-apa. Kita bisa punya driver dengan resolution yang paling luar biasa, tapi kita nggak bisa dengar detail di treble sama sekali. Sudah technical performance-nya kacau. Terus soundstage, apakah soundstage dipengaruhi sama air? Ayo. Apakah soundstage dipengaruhi oleh upper mid-range agak ngedip? Karena emang bener ada. Ya, apabila kita punya coba aja, kalau kita punya IM atau headphone, kita kurangin sedikit upper mid-range ya. Kita kan kerasa soundstage agak sedikit lebih lebar. Nah, ini agak sedikit digunakan di HD800 ya. Kalau kita majuin mid-range-nya, soundstage akan serasa sedikit lebih sempit. Ada juga kalau misalnya kita pernah bikin close back, ini interview dari si Dan Clark dari Dan Clark Audio untuk Excel Grell juga, dimana kalau bila kita melakukan sebuah dip ya di sini sekitar kalau nggak salah 300 Hz ya, kita bisa memberikan persepsi soundstage yang lebih luas untuk close back headphone. Dan ini yang dipakai kenapa banyak close back headphone yang menggunakan dip di sini kalau kita perhatikan measurementnya. Jadi apakah tuning itu benar-benar mempengaruhi technical performance? Menurut gue iya. Tapi apakah ada unsur lain yang di luar frequency response itu mempengaruhi technical performance? Menurut gue mungkin ada, most likely ada. Ya, cuman kita belum bisa mengidentifikasikannya saja. Ya. Kaitan apakah FR pasti adalah technical performance, itu juga mungkin ada. Kita juga belum bisa identifikasi yang mana. Contoh lain misalnya kita bisa ngomong definition itu adalah bagian dari technical performance. Dan definition itu bisa ditambahkan ya, definition dengan elevasi di 9K dan sampai 11 kHz seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya. Misalnya bass control dan sebagainya. Apakah apabila kalau misalnya dia sampai sini itu bass controlnya akan lebih baik daripada headphone ataupun IEM yang roll off-nya mulai dari yang roll off-nya sampai dengan 200 Hz atau yang roll off-nya di 500 Hz. Meskipun dengan driver yang sama, mungkin kita akan persepsi bass control lebih baik untuk yang roll off di 200 Hz daripada yang 500 Hz untuk bass elevationnya di sub bass dan mid bassnya. Jadi tidak bisa 100% kita pisahkan, tapi tidak bisa 100% kita tunjukkan kalau misalnya memang technical performance itu ada di frequency response. Karena memang belum sampai sana research kita. Atau at least mungkin gua aja yang nggak tahu, gua aja yang goblok gitu ya. Oke, jadi intinya kita udah bahas semua ini. Oh iya, aplikasi sebagai tolak ukur. Nah, ini yang paling penting malah. Nih gue lupa malah bahas, kan goblok gua. Kita melihat frequency response. Kita lihat misalnya headphone A ya. Kalau enggak kita sebut aja bisa HD
600 misalnya. Kita lihat di websitenya Crinacle misalnya, kita lihat measurement seperti ini. Wow, bagus ya, biasa ada 600 bagus measurementnya. Habis itu kita lihat di websitenya headphones.com. Oh, mirip. Tahu-tahu kita lihat di websitenya Reference Audio Analyzer. Tahu dia begini. Nah loh, sekarang yang mana yang benar? Bagaimana kita bisa menilai ini yang benar? Pertama kita harus tahu apakah grafnya raw atau compensated. Itu yang pertama. Kalau kita perhatikan grafnya di Reference Audio Analyzer itu compensated. Nah, implikasinya apa? Kalau compensated, kita harus tahu terlebih dahulu compensationnya apa, ya. Dan apabila kita tidak tahu compensationnya itu apa, artinya kita tidak bisa menilai graf itu sebagai graf itu berdiri sendiri, karena kita tidak tahu sebenarnya suaranya seperti apa, dikompensasi seperti apa. Mengapa demikian? Begini, kalau kita perhatikan misalnya HD600 yang tadi, ya, HD600 yang tadi, kita kompensasikan di sebuah reference. Misalnya reference-nya apa? Misalnya reference-nya yang aneh dah, misalnya MTR Z1R. Kalau nggak, gak usah aneh-aneh, DCA Aeon Noir misalnya, ya, dimana memiliki elevasi di sub-bass misalnya. Yang kita dapat di compensated graph-nya adalah HD600 memiliki bass yang sangat mundur, which is not true. Ya, kalau misalnya kita dengar tanpa compensation ya, malah di compensation itu sendiri yang punya elevasi di bass. Jadi kita perlu tahu untuk menilai frequency response sebagaimana frequency response compensated, sebagaimana kita menilai frequency response yang raw, kita harus tahu compensationnya terlebih dahulu apa. Namun bukan artinya semua frequency response yang compensated itu nggak ada gunanya, ya, itu sampah, bukan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita lanjut dulu sini. Apabila kita bandingkan dua frequency response yang keduanya sama-sama compensated, misalnya kita balik ke sini. Misalnya kita di reference audio simulator ada headphone lain, misalnya Hyperman Sundara, misalnya di website yang sama menggunakan rig yang sama dan seterusnya, dan compensated ke target yang sama. Misalnya ada Hyperman Sundara yang measurementnya seperti ini misalnya, ya, sama langsung. Nah, begini misalnya Hyperman Sundara, ada boost di bass misalnya. Apabila kita udah memiliki HD600, ya, kita bisa tahu kira-kira tuningnya Sundara itu lebih mengarah kemana. Ternyata bassnya agak sedikit di boost, ya, pakai logika aja. Misal midsnya midsnya di 1K agak sedikit lebih mundur. Nah, upper midsnya relatif mirip sama HD600. Treble-nya agak sedikit dimajuin sama HD600 gitu loh. Jadi paling hanya bisa digunakan untuk perbandingan saja, ya. Sama seperti apakah graf di sini bisa dibandingkan dengan yang ini? Nggak bisa, karena yang tadi compensated. Namun apa graf yang di headphones.com bisa dibandingkan sama Crinacle? Tergantung juga, dua-duanya raw. Apakah dua-duanya bisa dibandingkan? Adalah tergantung mereka ngerekamnya pakai apa, rig-nya apa. Misalnya Grass AG something lah, gue lupa apa, pakai couplernya apa gitu. Misal IEC 77 misalnya. Crinacle juga sama, menggunakan spek yang sama. Ya, bisa dengan mudah kita compare, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ini ya beda, ya, meskipun bisa contoh seperti punya DMS, ya, yang agak sedikit beda. Dimana punya DMS itu, kalau kita bandingkan misalnya untuk headphone Pak IM yang sama,
rig, particular rig punya DMS misalnya, ini gue gak tahu dia udah berubah apa belum, itu memiliki resonance peak misalnya di sekitar 9K. Jadi peak di sini itu adalah buah dari resonansi dari antara driver dan bentuk pina gain, pinanya seperti pada kuping kita yang ada di dalam rig tersebut. Sedangkan di measurement Crane-Neville di bagian 9K itu ada 0 malah. Nah, apakah artinya dua headphone ini itu suaranya sangat berbeda? Berdasarkan ini tuh iya sangat berbeda, atau punya peak atau lagi punya dip. Padahal sebenarnya dua ini adalah headphone yang sama. Maka akan sulit juga untuk kita benar-benar membandingkan apabila emang ada perbedaan seperti ini. Maka spek dan merek daripada power rig itu sendiri itu sangat penting untuk diperhatikan dalam kalau misalnya kita memang benar-benar pengen membandingkan dua frequency response dari dua channel, dua website yang berbeda misalnya. Walaupun kembali lagi gue lebih merekomendasikan kepada satu website yang sama, karena sebenarnya teknik dia makainya, dia masangnya clamp force yang dia taruh di dalam rig itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kita kembali lagi ke topik pertama, kesimpulannya apa? Apakah jadi itu sih semua sih yang gue pengen bahas hari ini, intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Apakah audio ini subjektif dan ataupun objektif? Itu sih tergantung bagaimana Anda melihatnya. Menurut saya sih kedua unsur subjektivitas dan objektivitas dalam audio itu pasti ada, dalam hobi ini pasti ada, dan ini juga pasti ada di semua hal, semua hobi. Misal contoh hobi sepatu, bagaimana Anda menilai kadar kenyamanan dari sepatu Anda? Nah itu kan suatu hal yang subjektif. Ya makanan enak atau enggak itu juga subjektif. Walaupun emang sebenarnya ada kadar objektifnya juga, misalnya sepatu yang ada pakunya itu nggak mungkin nyaman gitu loh, itu seperti itulah ya. Jadi kita berada di posisi yang seperti itu, walaupun tapi kita tahu ternyata bahan kulit sapi di sepatu itu nyaman dan nggak gampang rusak misalnya. Jadi gunanya video itu adalah untuk itu ya. Jadi kalian tuh tahu apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menilai sebuah IEM atau headphone sebelum Anda membeli headphone. Karena kembali lagi, walaupun gue suka filosofi percaya kuping sendiri, karena tadi ada bahasan tentang HRTF di mana kuping kita sendiri memiliki resonansi dan reflection yang berbeda-beda dan ya resonansi berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki privilege ataupun memiliki kenyamanan yang sama di mana kita bisa mencoba setiap headphone ataupun IEM sebelum kita membelinya, ataupun kita bisa ikut meet dan sebagainya. Itu pun perlu memperhatikan source chain-nya apa, lagunya, environment-nya, terutama kalau kita mau beli open back, ear tips-nya, earpads-nya dan sebagainya. Jadi menurut saya informasi-informasi ini penting lah untuk viewer, terutama untuk viewer gue, biar kalian gak gitu goblok-goblok amat ya. Ya gue harap dengan ini bisa mengimprove kemampuan kita semua. Okay, that's it for the video. See you next time. Godspeed.